Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Terus ke belakang, terus. Biar lebih bagus. Enggak bisa saya lihat ke samping nanti keluar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat untuk mempelajari agama kita, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pelajari mampu membentengi diri kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Membentengi kita di dunia ini dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam bentuk-bentuk perbuatan dosa. Tidak akan terselamat kalau kita tidak punya ilmu tentang agama kita. Dan di akhirat tidak akan selamat dari azab Allah juga tanpa ilmu. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Masuk. Pada malam hari ini kita perkenalan tentang ruqyah syar'iyyah. Kenapa kita harus belajar ruqyah? Kenapa? Saya biasanya kasih hadiah, sampai kasih hadiah buku saya pun habis, tinggal satu. Ini yang saya tulis sendiri, habis. Jadi kalau saya kasih hadiah ini nggak ada lagi pertinggalnya. Jadi kenapa kita harus belajar ruqyah? Ini pertanyaan. Kita harus belajar ruqyah karena ruqyah adalah satu solusi bagi masyarakat yang mereka selama ini terjebak dengan pengobatan syirkiyah. Ya, di antaranya. Yang lain, kenapa kita harus belajar ruqyah? Karena dengan ruqyah kita bisa membentengi diri kita dari. Ya, di antaranya. Kenapa kita harus belajar ruqyah? Karena takut dengan ancaman Allah. Allah ancam bentuk-bentuk perbuatan syirik ini sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa meruqyah, tidak memiliki ilmu tentang ruqyah, dia tidak akan bisa kuat untuk mendakwahkan tauhid di negeri kita ini. Karena dari Sabang sampai Merauke perdukunan. Wasilah terbesar perbuatan syirik ini adalah perdukunan. Ibnu Taimiyah mengatakan dukun ini rasulnya setan. Jadi rasul itu ada dua, Rasulullah, ada rasul setan. Dukun ini rasulnya setan. Kalau kita tidak belajar ruqyah, kita akan susah mendakwakan tauhid karena musuhnya di negeri kita ini perdukunan. para dukun, orang pintar, paranormal, supranatural.
apalagi namanya yang lain. Makanya untuk melawannya berbanyak mujahid ruqyah, orang-orang yang bisa meruqyah, karena ancaman Allah sangat berat dalam Al-Quran. Di antaranya ancamannya surah An-Nisa ayat 48. Di sana Allah katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Dan kedua di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Di sana Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Di sini Allah katakan qad pakai fi'il madi, artinya itu pasti, qarib, dekat. Jadi orang yang berbuat syirik itu kalau dibawanya mati, dibungkusnya bersama jasadnya dengan kain kafannya masuk ke dalam kubur, pasti masuk neraka. Inilah mayat-mayat yang berteriak-teriak di kubur itu. Lihat nanti orang yang mau mati, lihat orang yang mau mati, dukun dan orang yang berobat ke dukun ketika sakratul maut, bagaimana nasibnya? Lihat itu yang nanti kalau ada tetangganya dukun, orang-orang yang ke dukun, lihat sakratul mautnya bagaimana. Tidak pernah ada yang husnul khotimah, semuanya su'ul khotimah. Saya udah banyak jumpain dukun-dukunnya sekalian. Datang kepada saya keluarganya, ini Ustaz, dukunnya dukun bagusnya Ustaz, ngobati orang aja kerjanya Ustaz, nolong orang. Tapi kok kenapa matinya begini? 3 bulan gini-gini aja. Itu kalau dipanggil dukun juga, ngobatinya sebentar diginikan meninggal. Jadi apa? Tumbal dukunnya, tumbal ilmunya. Kalau di ruqyah enggak, mungkin 2 hari, 3 hari proses. Tapi meninggalnya bisa su'ul husnul khotimah, karena dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan banyak yang meninggal itu, saya pernah meruqyah di rumah sakit haji di jalan apa? Jalan Pancing. Dipanggil saya meruqyah, bapak itu saya datangin, saya ajak untuk tobat, saya untuk ingat semua dosa, saya ajak dia untuk minta ampun sama Allah, dia ikutin, saya suruh dia baca Quran, ikut dibaca Quran. Udah selesai, saya ruqyah, saya bacakan Quran, saya buatkan air, saya minumkan sama dia, turun saya pulang. Sampai di pelataran parkir dikatakan, Pak Ustadz, bapak kami sudah meninggal. Coba. Saya bilang beruntung kali kalian punya bapak seperti itu. Kalau bisa kita matinya kayak dia semua. Kenapa? Sudah disuruh tobat. Ya Allah, ampuni dosaku, aku bertobat kepadamu ya Allah. Terima tobatku ya Allah, bersihkan kesalahanku ya. Kita bimbing dia baca Quran, kita minta meninggal. Kalau bisa seperti itu. Tapi kepada dukun, orang yang ke dukun nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang pertama, Allah tutup pendengarannya. Yang kedua, Allah tutup penglihatannya. Lihat, kalau mereka diajarkan kalimat tauhid, diajarkan kalimat tauhid, Allah la ilaha illallah, tidak dengar. Diambil mik pun yang besar itu, dibuatin kupingnya tidak dengar. Kenapa? Allah tutup. Lihat orang-orang yang kedukun, mudah sekali tidak mendengar ketika sakratul maut. Itu sudah azab. Jadi kita belajar ruqyah ini karena takut akan azab Allah. Kalau kita tidak bisa meruqyah, kita akan takut menghadapi dukun, menghadapi paranormal yang hari ini sudah dikasih jalan, diperda, diakui oleh pemerintah. Ada perpunya, dilindungi oleh hukum pemerintah. Jangan caci-caci. Masuk penjara kita nanti jadinya. Nah itu dia. Itu perbuatan yang sangat banyak diterangkan oleh Allah. Karena semua jalan maksiat ujungnya pasti syirik. Tidak ada maksiat yang gak keperbuatan syirik. Enggak ada. Apa misalnya contohnya?
Perampok, pertama merampok, ketangkap, digebukin, masuk penjara. Besok merampok lagi, tangkap lagi, digebukin, masuk penjara. Dia berpikir bagaimana merampok jangan bisa ketangkap. Bagaimana dia supaya tidak sakit digebukin. Ke dukun larinya. Pelacur pun begitu juga. Makin lama makin tua. Bagaimana supaya jangan dilihat orang tua. Ke dukun juga. Semua maksiat ujung-ujungnya adalah perbuatan syirik. Maka kalau kita tidak bisa meruqyah, kita nggak akan berani menyampaikan dakwah tauhid yang benar, yang tegas. Saya pernah berdakwah di Belawan. Saya buka dosa besar syirik. Ustaz, pelan-pelan lah Ustaz. Dibisiki sama tukang rumahnya. Kenapa pelan-pelan? Sebelah saya dukun lah Ustaz. Saya bilang mic-nya dekatkan ke rumahnya. Saya terangkan bahayanya, takut semua. Bahkan ada dukun besar yang mau sakratul maut, sudah susah meninggalnya di Aikloba. Dipanggil saya dari Medan, katanya semua dukun di Aikloba, Aiknopan gak sanggup mengobati dia. Sampai muka pintunya aja gak ada yang berani masuk. Dibilang dukun, oh ini bukan lawan kami nih, gak sanggup kami masuk ke halamannya aja, kami gak berani masuk. Ditelepon saya untuk datang ke sana untuk meruqyahnya. Dikabarkan peralatan ruqyahnya 1 lemari. Saya nggak bawa, HP saya 1 lagi rusak di rumah. Di situ ada gambar fotonya, saya foto. Semua alat-alat kesyirikan ada di dalam lemari. Yang nggak pernah saya lihat ada di situ. Saya baru sekali itu melihat benda-benda perbuatan untuk berbuat syirik itu. Ada gelas mangkok besar. Nanti kalau dibaca mantra, barang-barang yang hilang bisa dilihatnya di situ. Dan dia macam-macam. Pedang samurai itu yang main picit kayak per, saya baru lihat juga di situ. Dia bisa tali pinggang. Nanti kalau dipicit keluar dia, itu leher orang mudah putus, tajam, lebih tajam dari silet. Bisa ada dia semuanya. Karena dikabari begini-begini, saya pun takut-takut juga. Ya namanya manusia. Gawat, saya bilang sama kawan-kawan. Karena kita sendiri, datang saya ke sana. Mana benda-bendanya itu katanya. Saya bilang, yang pertama saya jumpai bendanya. Karena itu wasilah manusia untuk berbuat syirik. Disitulah sarang jinnya. Ini Pak Ustadz, boleh ini saya ruqyah, saya bakar boleh ini, saya bilang. Oh janganlah Ustaz, nanti kami marahlah bapak kami ini kalau sehat, katanya. Kalau begitu saya ruqyah lah. Ambil tong besar, diambil tong besar, saya rebuskan bidara, saya masukkan semua benda-benda ini. Saya doakan kepada Allah, ya Allah ya Rahman, jadikanlah bacaan Quran yang kubaca ini menjadikan benda-benda ini yang tidak memiliki kuah apapun ya Allah. Jika di dalam benda ini ada jin, jadikan jin-jin ini hancur, terbakar, luluh, bersih bersama air bidara. Saya tuangkan air bidara. Baru saya ruqyah bapak itu. Kesurupan kecil lah, tapi sembuh dia. Ini seperti ini. Jangan takut. Jangan takut menghadapi dukun. Tapi kalau kita bisa meruqyah, kalau enggak, nengok dukun aja udah kencing duluan, basah duluan. Jadi ini perlu belajar. Kalau enggak belajar, saya enggak suruh ya orang yang belum bisa belajar nengok-nengok di Google, nengok di Facebook, langsung meruqyah. Pernah kejadian saya cerita di Masjid Silaturahim tentang gangguan jin, karena ada bapak-bapak tanya. Saya bilang ciri-cirinya gangguan jin itu di tubuh seseorang sering mimpi hubungan suami istri. Sering mimpi. Rupanya dia dengeri dari jauh. Dengeri dari jauh. Pergi bapak itu datang dia. Ustaz, aku sering mimpi lah tiap malam. Istriku pun sering mimpi. Jadi dua-dua suami istri sering mimpi hubungan suami istri. Jadi rumah tangganya dingin. Datanglah ke rumah, saya bilang, bawa istrimu. Saya ruqyah di rumah, dua-dua muntah-muntah. Ia kira ruqyah itu cuma muntah-muntah. Dia ceritakan sama tetangganya, aku kemarin di ruqyah oleh Ustaz Abu Umair. Muntah-muntah kami berdua.
Wah, aku pun sering mimpi juga, kata tetangganya. Dia ruqyah, suami istri ini ruqyah, tetangganya berdua kesurupan, berdiri, mengejar-kejar. Telepon saya, Ustadz, datanglah kemari. Saya lagi ngajar di Binjai malam Selasa. Saya bilang saya nggak bisa datang. Saya lagi ngajar ini kayak pengajian kayak gini. Nggak mungkin saya tinggalkan kajian ini. Dan kedua dari Binjai Tanjung Perawa itu makan waktu lama. Nggak bisa ditinggal lagi balik pengajian, saya bilang. Tolonglah Ustadz, nggak bisa, saya ngajar, saya bilang. Jadi Ustadz nggak bisa kalau malam ini. Dimatikannya telepon. Paginya jumpa lagi saya di Masjid Silaturahim. Saya tanya, kayak mana yang kau ruqyah itu semalam? Ku tinggal lari lah Ustadz. Ini kejadian. Jadi saya nggak anjurkan orang yang nggak belajar ilmu ruqyah, dia meruqyah, karena nggak bisa diprediksi. Dia melawan atau tidak, kesurupan atau tidak. Jadi kita perlu siap. Ini kayak antum-antum ini punya hafalan modal yang besar. Ayat Qur'annya paling tidak di sini tamat 7 juz atau bahkan lebih, itu udah modal besar yang bisa digunakan karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Wa nunazzil Qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu jadikan, buktikan. Jadi seperti itu. Jadi kita karena takut kepada Allah. Nanti kita jadi ustadz. Tahu kita dari pesantren. Jadi imam masjid, datang orang yang kesurupan kepada kita, udah kesurupan, dibawa sama kita. Tolonglah Ustaz anak saya ini. Apa mau kita bilang? Apa mau kita buat? Aku nggak sempat lah, sibuk. Paling Ustaz kayak gitu jawabannya. Nggak bilangnya nggak bisa. Itu jawaban Ustaz. Biasanya aku sibuk mau ngajar lagi dari sini, mau inilah. Banyak itu alasan Ustaz. Karena saya banyak dapat pasien dari rekomendasi Ustaz. Hampir seluruh Ustaz salaf di Medan. Dari mana tahu? Dari Ustaz ini. Dari mana tahu? Dari Ustaz ini. Karena dia katanya nggak sempat meruqyah. Kenapa Ustaz ini? Ustaz ini mau pergi keluar, katanya nggak sempat. Semua mengatakan begitu. Bukan nggak sempat, karena tak bisa. Atau takut karena menghadapi seperti ini. Karena ini meruqyah ini kita bertarung dengan makhluk. Makhluk yang hidup, punya akal, nggak ada kemanusiaan, yang ada kesetanan. Jadi Allah sudah katakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Allah tidak katakan innal kufar, innal muftadi, innal munafik. Enggak dikatakan seperti itu. Allah katakan setan, setan tak nampak. Bendanya enggak nyata. Tapi Allah katakan musuh yang nyata. Kalau kita bertempur, musuhnya nyata dari yang tak nyata. Nampak dengan tak nampak, mana yang lebih bahaya? Yang tak nampak. Maka kita harus serius. Maka jangan coba-coba untuk meruqyah. Pelajarin. Punya ilmu, lawan. Kadang kita naik ke atas ring, gelanggang. Kalau kita nggak pernah main kungfu, main karate, bela diri, tiba-tiba dilaga sama Jet Li. Mau jadi apa kita? Nengoknya aja udah lari kita. Seperti beginilah kita dengan jin. Jin itu pun paham kita itu bisa meruqyah atau tidak. Nampak dia. Karena saya berapa kali buat pelatihan ruqyah sampai di Siantar, Serbelawan. Pulang saya kemari, ditelepon, Ustaz, ini ada jemaah kesurupan. Udahlah di ruqyah, udah pelatihan. Datanglah mereka 5 orang ke rumah itu mau meruqyah. Apa kata yang kesurupan? Masuk kalian, langkahkan kaki kalian, istri kalian ku santet. Akhirnya apa tadi yang udah ikut pelatihan? Kaulah yang masuk. Kau aja lah katanya. Kau aja lah. Nggak bisa ini kalau gini, kita panggil aja Ustaz katanya. Nah ini panggilnya juga Ustaz. Maka perlu itu udah belajar 1 kali pelatihan ruqyah. Nggak cukup sekali. Maka untuk belajar ruqyah ini yang paling benar, yang paling besar, modal yang paling baik, pertama tauhid,
Yang kedua, mental. Mental harus berani. Untuk perang nggak berani, cemana? Kita melawan setan, melawan jin, tapi kita nggak punya mental, nggak bisa. Maka mental harus kuat. Tapi ini insya Allah antum punya mental yang baik lah. Maka bisa belajar bela diri sedikit-sedikit pun bagus, ada modal sedikit. Karena dia mau nyerang. Saya pun udah kena tepuk sini. Perempuan lagi yang nepuk. Kita nggak sangka dia mau seperti itu reaksinya. Apa tanya? Kenalah. Oh sakit. Jangan dibilang jin nepuk nggak sakit. Sakit juga. Maka kita harus ada tahu sedikit-sedikit. Lama-lama kita pelajari bagaimana kelemahannya itu. Kalau baru-baru biasa kan seperti itu kan. Kalau baru di sparring kan biasa kena kan. Kita kena aja kan. Nah itu dia. Seperti itu. Berikutnya Allah katakan juga dalam surah Al-An'am ayat 88. Apa di sini kata Allah? Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jadi Allah akan hapuskan seluruh amal yang kita lakukan kalau kita tidak bisa meruqyah. Karena syirik itu mau kemana, mau dibuat? Oke, apa mau kita hilangkan? Kita mau dakwah. Nggak ada orang lain yang minta tolong. Misalnya kita datang ke daerah mana yang nggak ada orang lain, kita sendiri di situ. Ini orang kesurupan, jemaah kita pula kesurupan. Mau kemana mau dibawa? Jadi kita harus punya ilmu tentang ruqyah ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan sekilas ya. Sebelum praktek, perlu praktek apa belum hari ini? Saya belum tahu ini. Yang pertama, kita harus tahu ciri-ciri ruqyah yang benar. Karena ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik. Itulah yang dilakukan oleh dukun-dukun itu. Itulah ruqyah yang dilarang, yang tidak boleh, yang melakukannya masuk ke dalam 7.000 tanpa hisab. Tapi kalau ruqyah yang syar'iyyah, silakan, nggak ada masalah. Karena para sahabat Nabi juga meruqyah. Sahabat Utsman, Aisyah juga pernah diruqyah seperti ini. Ruqyah itu secara bahasa adalah doa jampi atau mantra. Maka orang yang diruqyah adalah orang yang minta didoakan. Jadi minta doa kepada orang, itu silahkan. Kita gak panjang-panjang ini, kita singkat-singkat aja ya. Yang kedua, ruqyah syar'iyyah, dia harus bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ruqyah syirik, dia bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dia mantra. Ada Al-Qur'annya di ujung dan di pangkal biasanya. La ilaha illallahnya dia kuat-kuat, dia umi-umi lagi. Jadi kalau dia umi-umi, baca Quran yang gak jelas, itu namanya ruqyah syirkiyah. Seperti yang dibawakan Ustadz Danu. Itu ruqyah syirkiyah itu. Saya punya fakta tentang dia itu dukun. Itu dukun dia. Berkedok Ustadz. Karena sekarang ini dukun-dukun berkedak ustaz. Karena banyak orang yang belum paham tentang ruqyah. Jadi tertipu kaum muslimin. Karena kerjaan setan itu tazinul batil bisuratil haq. Dia bungkus kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kalau tapak sepatu, misalnya tapak sepatu ini ditaruh keju, ditaruh coklat, ditaruh di sini, suruh makan, dimakan orang. Nggak tahu di dalamnya tapak sepatu. Demikian yang dikemas perdukunan, berkedok ustadz, karena nggak punya ilmu tentang ruqyah. Di tengahnya tukang ruqyah berjenggot, dukun juga jenggot. Tukang ruqyah pakai lobe, pakai peci, pakai serban, dukun juga pakai serban. Tukang ruqyah pakai baju apa namanya ini, jubah, dukun pun pakai baju jubah. Tukang ruqyahnya cengkrang,
dukunnya pun cengkrang. Oh, ini dibilang dukun salafi nih. Karena casing, tertipu dengan casing. Karena nggak punya nengok yang jahir. Kita nggak punya ilmu, jadi nggak tembus. Kalau punya ilmu dari gayanya aja udah tahu kita itu dukun. Oh, ini dukun ini. Saya pernah meruqyah di Gang Dame, ada di sini, ada di saya masukkan di YouTube. Saya meruqyah istrinya. Ustaz, suaminya bilang, saya jikir-jikir Ustaz 2000 kali. Apa jikir Bapak? La ilaha illallah, abdul jikir la ilaha illallah. Kayak mana Bapak cara jikirnya? Saya bayangkan di sini ada tempatnya la ilaha illallah Ustaz. Ada 3 tempat. Ada makamnya di sini Ustaz. Saya bilang ini makam setan. Makam jin ini Pak. Marah dia. Masa marah-marah Pak? Bapak duduk ikuti ruqyah di sini, duduk. Kalau terbukti nanti Bapak ada reaksi, lihat. Baru dibaca Fatihah udah kesurupan dia duluan untuk gini. Maksudnya kau nih penyebabnya. Tapi enggak katakan dia, saya pun saya tunjuk dia, keluar kau dari sini. Itu yang saya minta belum dikasih anaknya rekamannya, karena saya enggak sempat merekam. Jadi ruqyah yang zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya disenangi oleh jin. Makanya orang zikir la ilaha illallah di sajadah sampai 5.000 kali bisa terbang sajadahnya, bisa. Bisa terbang, bisa. Karena nggak disukai. Setan yang suka karena menyelisihi sunnah. Seperti itu. Jadi kalau kita menyelisih sunnah, setan yang suka. Maka untuk buktikannya, buktikan di depan kita. Dicoba. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesurupan dia. Saya terangkan sama dia. Itu jadi dakwah. Maka berdakwah melalui ruqyah di seluruh lapisan masyarakat menerima. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau JT, mau Pagopal, semua terima, nggak ada yang nggak terima, masuk semua. Jadi seperti itu, nggak ada yang nggak mudah masuknya. Pandai-pandai kita masuk, kita terangkan tentang syirik, tentang ini, mau semua. Kemana-mana kita bisa masuk. Dengan cara yang paling baik nerangkannya dengan ruqyah ini. Semua masjid bisa diterima. Masuk terus. Terangkan kepada masyarakat. Saya menginginkan di mana-mana kita pelatihan ruqyah muncul di masjid-masjid itu ada jadi bisa meruqyah. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau ada masyarakat situ gangguan jin ingatnya masjid. Ada gangguan jin ingatnya masjid. Gangguan jin ingatnya masjid, enggak teringat di kepalanya dukun. Baru berhasil dakwah Islam. Karena dukun ini penyebab bencana dan bala di negeri kita ini. Untuk membersihkannya, perbanyak orang yang belajar ruqyah syar'iyah. Itu ciri-cirinya. Ini banyak pembedanya. Saya berharap nanti siapa yang ikut pelatihan ruqyah di sini milikilah buku-buku ruqyah ini, buku-buku ruqyah silahkan mau beli. Kayak mana caranya dicari di fotokopi, miliki sendiri. Karena di tempat ini kita nggak cukup untuk waktunya untuk kita dapat bahas secara detail. Jadi dipelajari, dimiliki. Kalau kamu bisa ngarang sendiri, karang. Nggak apa-apa. Yang penting ada buku pegangan untuk ruqyah. Silakan buku apa saja. Nggak apa-apa. Mau yang tipis, yang besar, yang seperti ini. Nah, ini juga saya biasanya pakai ini kalau pelatihan ruqyah. Ini saya difotokopikan mudah. Ini pun kalau kita bahas ini mau sampai 3 hari nggak habis, 4 lembarnya. Nah, jadi kita bisa buat nanti kita cari. Jadi kita tahu nggak cukup di tempat ini kita belajar ini sampai jam berapa dulu kita sepakatin. Ini udah jam 9. Nah, apalagi jam 10 nggak cukup untuk praktek urasannya. Cukup nggak ini? Kalau nggak kesurupan cukup, kalau kesurupan kurang. Nggak apa-apa, kita tambah sedikit lagi ya. Yang berikutnya, dari mana jin itu masuk? Dari mana jin itu masuk ke tubuh manusia? Sebab-sebab jin itu mengganggu manusia. Kenapa jin itu bisa mengganggu manusia? Yang pertama sebabnya adalah belajar.
belajar ilmu jin, belajar kebal, tenaga dalam. Oh ini kan Ustadz ilmu putih, pakai puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Jadi kalau nggak makan nggak minum, pakai puasa, pakai sholat, itu katanya ilmu putih. Apanya namanya? Ini apa nih? Sini ya. Ini apa? Hah? Ini pakai juga? Jadi seperti itu. Jadi ilmu putih itu dengan puasa, puasa pati geni, puasa yang enggak makan yang dimasak api, puasa mutih, enggak makan yang putih-putih, macam-macam. Oh ini ilmu bagus, ini ilmu para wali katanya. Ini ilmu bagus. Kalau dia ilmu yang enggak bagus itu pakai tumbal. Syaratnya pakai sajen. Mau putih mau hitam itu sama-sama jin. Minta tolong sama jin haram, enggak boleh. Allah sudah jelas-jelaskan iya karena budu wa iya karena stai. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi belajar ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan jin, kebal, apalagi yang lain, ngilang, ditengok orang ganteng, supaya cantik, macam-macam lah itu. Apa macam-macam itu terlarang. Bisa dibuat jin seperti itu bisa. Dia orang yang paling jelek, ditengok orang dia paling ganteng. Ditengok ahwat dia paling ganteng. Udah dapat kok jadi paling jelek. Ya seperti itu bisa jadi. Bisa jadi kejadian seperti itu. Jin itu bisa merubah situasi itu, bisa. Jadi itu belajar. Bisa karena pegangan. Pegangan ini memegang benda-benda yang ada jinnya. Jadi antum jangan pegang benda yang ada jinnya. Keris sakti, tombak, tongkat yang ada jin, rajah-rajah, jimat-jimat, apapun namanya, jangan pegang. Tidak boleh dipegang. Kalau belum ada kekuatan. Kalau udah kuat, peganglah, pijat-pijat pun dibakar tak apa-apa. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa berani, ini pegang apa enggak? Jangan pegang-pegang. Kalau dipegang, jin itu bisa ganggu yang megang. Seperti itu. Yang berikutnya, karena wirid-wirid, jikir-jikir yang tidak ada sunnahnya, itu juga bisa. Yang kedua, yang keberapa lagi? Yang keempat karena warisan. Warisan, ini juga bahaya warisan. Kalau kakek bapaknya atoknya punya ilmu dulu, ilmu jin, itu ke cucu bisa kena. Aku nggak pernah belajar, bapakku nggak pernah, bapakku ustadz. Kakeknya dulu dukun, atau punya ilmu kebal, punya ilmu ngilang, bisa jadi kentut, jadi angin. Itu gangguan jin. Itu bisa kena dia, itu disumpah. Kalau nanti mau coba disumpah. Disumpah kepada Allah. Demi Allah, wallahi mulai detik ini kuputuskan semua perjanjian-perjanjianku dengan bangsa jin. Demi Allah, wallahi kuputuskan semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuat leluhurku, kakek-kakekku, bapak-bapakku dengan bangsa jin. Demi Allah, detik ini kuputuskan semua. Biasanya orangnya nangis ini, atau dia berteriak, atau menjerit, kesal. Tadi baru datang di rumah saya 4 orang, kakak beradik 1, mamaknya 1. Pertama yang dikusuk, yang diruqyah kakaknya, diruqyah kakaknya kesurupan mamaknya. Saya ruqyah mamaknya kesurupan lagi anaknya, sama titik-titiknya. Karena kalau jin itu udah sampai ke tahun kena saraf. Saraf itu rusak. Kalau saraf sudah rusak, kita sering sakit kepala. Kalau saraf kepala yang dirusak, sakit kepala tapi diperiksa dokter nggak ada penyakit, tapi kepala kita sering denyut, sering pening, kayak ditusuk-tusuk, diperiksa tak ada penyakit, itu gangguan jin. Atau di perut, di lambung ngisap, makan habis ngisap, dikasih makan ngisap, sakit, perdih,
Diperiksa dokter tidak ada obat. Ini dokter yang jujur. Dibilang ini nggak ada penyakitnya ini. Itu dokter bagus. Kalau dokter tak bagus, ini harus dioperasi. Ada pasien saya seperti itu. Saya udah ngalami, jumpai orang-orang yang kena tipu dokter juga. Kalau tipu dukun gak usah dibilang lah. Sangat banyak orang yang saya jumpai ditipu dukun. Karena kalau dukun gadungan, dia nggak punya jin, coba suka tipu. Nggak bahaya dukun gadungan, tapi uang habis. Nah, tapi kalau dukun palsu, mau kena jin. Jadi ada perawat, tangannya ini kayak dicucuk-cucuk, kayak ada duri kayak apa di dalam ini. Dibawanya ke dokter, dokter tanganku ini nggak enak, kayak dicucuk-cucuk, diperiksa dokter, oh ini harus dibelah, dioperasi sama dokter. Sudah dioperasi, sehat 3 bulan, datang lagi sama dokter. Ini gak ada perubahannya dokter sebelum dioperasi dengan sudah dioperasi. Apa kata dokternya? Memang tanganmu ini gak bisa lagi disembuhkan walaupun kau ke Penang. Ibu apa dokternya? Kenapa dia tadi tidak bilang sebelum dioperasi? Gak dapat duit dia. Tapi kalau dioperasi, dibelah, dijahit kan duitnya besar. Ini dokter yang macam-macam. Ada mercy-nya sedikit, mereng sedikit, mercy. Seperti itu. Mau duit aja. Itu dokter bagus. Tapi kalau dokter yang bagus, nggak mau dibilangnya itu ada penyakit. Jadi itu pegangan atau wirid-wirid. Apa tadi? Zikir-zikir yang tidak ada. Apa tadi? Warisan dari leluhurnya. Warisan dari leluhur. Jadi kalau kakek-kakek kita punya ilmu, itu kesurupan. Harus disumpah. Disumpah tadi baru bersih. Jadi kalau mau coba nanti sumpah sendiri. Kalau bisa sempat nanti waktunya kita coba di sini. Yang berikutnya berapa? 5. Yang kelima karena kiriman. Kiriman ini namanya sihir. Cinta ditolak, dukun bertindak, itu sihir. Jadi sihir ini bisa membuat orang suka, jadi benci, bisa benci, jadi suka. Bisa membuat orang gila, bisa membuat orang mati, itu sihir, kiriman. Ini yang paling berat kadang-kadang yang kita hadapi. Pelet, guna-guna, santet, banyak sekali namanya. Seperti itu. Ada saya jumpai lagi wanita kerja di bagus perusahaan, banyak uangnya. Disantet sama laki-laki mengambil uangnya. Coba. Lupa dia ingatan. Kalau laki-laki itu datang minta dikasih. Enggak dia apa-apainya perempuan itu, tapi mau hartanya aja. Minta uang dikasih. Ini. Lupa ingatan. Itu namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Seperti itu tuh. Yang berikutnya tempelan. Tempelan ini kalau di kampung keteguran. Terkena apa? Apa tuh? Ya itulah dia. Sawan lain. Dia misalnya jalan-jalan ke hutan, buang air di hutan, pulang-pulang jadi sakit. Nah itu apa namanya? Nah itulah dia. Awak nggak tahu namanya itu. Jadi kalau kita ke hutan itu ada doa, banyak doa-doa yang diajarkan Nabi. Baca doa apa? Nah, itu bisa juga diantaranya banyak doa-doa yang lain. Baca. Kalau mau buang air kecil di hutan, buang air besar, baca doa masuk WC. Jangan dibilang ambil jamba anak cucumu, anak putumu, anak ngoyo. Itu bisa kena jin. Buang air kecil seperti itu kita serahkan diri kita kepada jin. Bisa gangguan jin, mudah masuk. Jadi seperti itu namanya tempelan. Tempelan inilah yang paling mudah dibersihkan. Yang paling mudah. Atau jin dendam sama manusia, walaupun pada hakikatnya dia yang salah, ketabrak, kesiram, macam-macam kena yang lain, dibilangnya dia kencingi aku, dia di situ kenapa nggak melari? Apapun alasannya tetap jin yang salah, karena jin nampak manusia, manusia tak nampak jin. Tapi jin nggak mau kalah. Kalau dia kesurupan gitu dibilang dikencinginya aku, nggak bagaimana nggak aku bengkakkan dia ini biar tahu dia dulu. Seperti itu kadang-kadang. Nah itu dia. Itu diantaranya sebab-sebabnya. Sampai di situ ada yang pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ya. Kawan ada dari kampung. Ya. Dulu waktu itu bulan Ramadan, jadi dia belum deteksi sembarangan di bawah pohon. Ya. Nah setelah dari itu gak lama hilang telurnya satu. Bisa. Dua-dua pun hilang semua bisa. Bisa. Hah? Kalau baru hilang langsung diruqyah bisa. Sama dengan bayi lahir, bayi yang hilang di kandungan. Saya berapa kali jumpa, ada ikhwan kita pun di Bagan Batu, dia enggak belajar ruqyah, cuma rajin datang kajian sunnah, ikut ngaji sunnah, ngaji salaf, ikut di Facebook Ustadz Firanda, Ustadz sunnah itu diikuti kajian. Istrinya 8 bulan hamil. Malam-malam terbangun, ditengoknya udah kempes. Istrinya itu terkejut, dia panggil, bang, anak kita. Kenapa anak kita ini hilang katanya. Apa kata suaminya? Ayo kita beruduk, sholat, kita minta sama Allah. Betul, mereka sholat beruduk. Selama sholat itu balik lagi bayinya, besar lagi perut. Coba, ini masih ada orangnya hidup. Jadi seperti itu. Tapi kalau masih baru, belum ke dukun. Yang ke dukun tak bisa dapat. Ada orang yang kemarin juga datang ke rumah, udah hilang anaknya, udah setahun, baru datang ke rumah saya. Udah berapa lama, Bu? Saya bilang, setahun. Sebelum setahun ini kemana Ibu? Ke dukun, ke apa dibilangnya, ke tarikat. Orang tarikat, Ustadz, apa yang dibuat orang tarikat itu? Disuruhnya bawa ayam hitam. Di mana ayam hitamnya? Dibakar. Dapat anaknya? Enggak. Iya, namanya dia dukun. Seperti itu. Jadi kalau ke dukun nggak bisa hilang. Seperti itu. Jadi bisa hilang itu bisa. Nah, bisa kembali lagi kalau cepat. Jangan salah tempat berobat. Jadi berobat itu jangan salah cara dan jangan salah obat. Jadi jangan berobat dengan cara yang haram dan jangan obatnya juga yang haram. Oh, ini obatnya nggak haram, tapi caranya haram. Cari buah mangga, jangan diminta, jangan dibeli. Colong, haram. Itu memang biasanya para dukun. Nah, seperti itu memang triknya. Maka haram. Dia mau yang haram-haram, nggak mau dia yang halal. Jadi seperti itu. Ada yang lain pertanyaan? Untuk membentengi diri apakah cukup dengan dari pagi petang atau ada zikir dari Rasulullah? Wah, ada banyak. Kita harus bangun benteng gaib. Benteng gaib harus kita bangun. Kita buat tameng gaib di tubuh kita. Kalau tamengnya kuat, nggak bisa dirudal pun nggak bisa sama jin. Nah, makanya buat tameng. Apa tamengnya? Ikuti edisi selanjutnya. Ya, kita belum bangun bagi gaib. Kita belum bahas ke sana nanti. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Tadi ada jenis penyebab bilang bunyi itu dia disihir, dikirim orang. Ya. Karena disihir itu kan ada dia yang pakai bulu-bulu yang ditanam. Ya. Burung. Ya. Nah, itu cara kita mengetahui tempat-tempat yang bulu-bulu itu kita menghancurkan itu gimana? Pertama, caranya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan buhulnya. Berdoa, minta sama Allah. Yang kedua, diruqyah pasien. Kadang pasien tunjukkan di mana buhulnya. Kadang enggak, kalau doanya itu manjur, bagus, kadang-kadang nampak ada aja jalannya untuk membukanya jalan itu. Kadang-kadang dengan pasien ini kesurupan karena udah enggak tahan dengan bacaan Quran, ada triknya nanti kalau saya gabungkan terapi dengan ruqyah syariah. Jadi kayak manapun jin itu tak ada, yang belum ada sampai sekarang ini yang tahan. Saya belum jumpai ada jin yang kebal dengan kusukan saya. Memang saya makin lama makin berdoa kepada Allah supaya kusukan itu tetap tajam terus, makin tajam. Maka berapa tukang ruqyah dibawa nggak mempan katanya, sama saya mempan, alhamdulillah, masya Allah, Allah masih berikan kemudahan. Jadi ada triknya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan jin itu yajri bidam, jalannya di darah itu yang kita selusuri. Di mana tempatnya nih? Makanya biasanya orang yang kena gangguan jin itu
ada sakit di badannya. Di mana sakitnya? Pinggang, saraf pinggang kita cari. Enggak perlu pinggangnya, di kaki aja kita tusuk. Ada caranya, alatnya. Ada cara untuk menterapinya di mana. Kita pijit itu jarang yang berdusta jin itu. Di mana kau disimpan? Tunjukkannya di sini karena dia udah tak tahan dengan sakitnya itu. Jaranglah kena tipu. Kalau dulu kita baru baca Quran aja sering kena tipu-tipu jin. Di sana tengok tak ada. Karena dia tidak disakitin. Karena kalau dia sudah tahunan di tubuh manusia, dia sudah kuasai. Enggak akan bisa mudah dibersihkan kalau tidak diterapi. Nah, kita jumpai seperti itu kalau udah tahunan. Susah kita sampai 5 jam apa yang tahan baca Quran 5 jam. Saya pernah satu malam waktu baru-baru meruqyah dulu. Satu malam saya tidak tidur meruqyah orang di Ring Road. Masya Allah, luar biasa. Sekarang nggak perlu lama-lama terapi. Di mana biasa sakit bu? Oh di pinggang Ustadz, pinggang bagian mana? Kanan. Oh di sini sarafnya. Kita ruqyah, kita minta sama Allah, berdoa, kita pijit jerit, nggak ada yang tak jerit. Bahkan kadang-kadang di ruqyah tak kesurupan, dipijit kesurupan. Nah itu dia. Dulu aslinya saya menolong terapi medis, sakit sesak napas, sakit jantung, sakit asam urat, stroke, itu yang saya tangani dulu sebelum saya belajar ruqyah. Setelah ini saya gabungkan. Jadi kalau ini antum bawa, antum miliki, masya Allah, luar biasa. Belum ada tukang ruqyah lain, belum ada saya rasa, belum jumpain. Nah, belum saya jumpai ada yang menggabungkan ini, makanya masuk baca terus. Makanya saya banyak ditanya dari Kalimantan, tanya dari Jawa, ini Ustadz, lambung saya udah dibawa ke tukang ruqyah kok nggak ada perubahannya lah Ustadz. Cuma 1 malam aja bagusnya, besoknya datang lagi Ustadz katanya. Tolonglah Ustadz, kayak mana caranya? Itu dia saya buatkan videonya. Makanya saya taruhkan di YouTube sekarang. Supaya tengok aja YouTube, tengok. Ya, sekarang satu titik saya taruh. Sakit kepala di sini supaya mudah, kusuk yang di sini. Banyak yang sembuh, kusuk sendiri. Nah, saya terangkan seperti itu karena susahnya menerangkan, kasihan jauhnya orang. Di mana-mana seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat mudah. Karena grup ruqyah kita ini sudah 3 pun sudah hampir penuh pula semua. Nah, itu dia. Jadi seperti itu. Jadi kamu belajar, kalau semangat, saya pun semangat. Kalau kamu tak semangat, saya pun lebih tak semangat. Karena ini dakwah, ini wasilah untuk mendakwahkan syariat Islam. Kalau kita tak kuat, nggak kuat kita terangkan, Ustaz itu gimana kalau perdukunan? Kita nggak tahu tentang perdukunan, kita nggak tahu tentang jin. Kita malam aja pun minta kawan istri, nggak berani. Kenapa? Seperti itu, kita kurang ilmunya tentang itu. Nah, jadi melanjutkan berikutnya, ikutilah edisi berikutnya bersambungnya kan. Nggak cukup malam ini kan? Atau kita tuntaskan malam ini sampai pagi? Enggak juga, mau sampai pagi? Enggak kan? Saya pun gertak juga. Ada lagi? Saya rasa nggak bisa kita praktek hari ini ya, nggak apa-apa ya. Atau mau dipaksa praktek juga? Hah? Ini udah beruduk semua? Kan lama. Belum beruduk. Iya, tafadhal beruduk. Beruduk 2 menit. Ya. 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 Ada. Ya. Ya. Ada dampaknya. Karena jin yang dimasukkan itu nggak mudah keluar. Jin yang dimasukkan tidak akan keluar walaupun dimakan antinya. Apa antinya? Misalnya pisang mas, atau daun kelor, atau rebung bambu kuning. Apakah ilmunya hilang? Tidak, ilmunya nggak bisa digunakan, jinnya tak keluar. Kapan, bagaimana cara mengeluarkannya? Pertama kita tobat, putuskan hubungan dengan jin tadi. Demi Allah,
Makanya demi Allah itu sumpah, itu ibadah. Yang dulu kan disumpah juga masukkannya. Ada rapalannya kan? Ada mantranya kan? Yang dimakan. Untuk memutuskannya sumpah demi Allah. Wallahi. Seperti tadi. Ciri-cirinya di badan yang ada gangguan jinnya, orangnya biasanya sering mimpi. Yang kedua, tidur terganggu, payah tidur, atau susah tidur, atau ketindihan. Yang ketiga, payah ibadah. Di sini karena ada peraturan dia mau ibadah itu menjadi sangat berat. Sangat berat dia mau ibadah itu. Terpaksa, nggak nikmat dia untuk melakukan ibadah karena kesadarannya. Berat. Ini dia gangguan jin. Berikutnya apa? Sholat payah khusyuk. Rakaat pun sering lupa. Udah 2 apa udah 3. Itu ganggu, ada dampaknya. Makanya untuk membersihkannya tadi, kalau yang dituntut tadi harus disumpah, harus betul-betul bertobat. Saya udah jumpai berapa orang salaf yang seperti itu, baik akhwat maupun ikhwan, yang katanya nggak ada jin. Sampai terbuka cadar dan jilbabnya pun pernah di depan saya. Makanya kalau bisa yang meruqyah ini yang sudah punya istri, jadi getarannya udah berkurang. Seperti itu ya. Tapi ilmu wajib. Ilmu perlu sekarang, kayak kalian mau nikah. Belajar sebelum nikah kan belum. Bukan setelah nikah baru belajar Allahumma jadibni syaitan, kan enggak kan? Sekarang kan dihafal kan? Kalau nanti baru dihafal enggak ingat itu. Sekarang dia mau megang keningnya itu dipelajari sekarang. Ilmunya sekarang. Sama dengan ilmu jenazah. Memang pelaksanaannya fardu kifayah, tapi ilmunya fardu ain. Jangan tunggu ada yang meninggal bapak kita baru dibaca doanya Allahumma firlahu, Allahumma fir. Lupa waktu mau sholat jenazah. Udah ini udah semua. Masya Allah. Ini udah lewat jam 10 nanti cuman ini. Saya pula yang kena hukuman. Bismillah. Siapa yang ada ciri-ciri sering mimpi, payah tidur atau terganggu tidur, emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Apalagi tadi? Salat, payah ibadah. Ini ciri-ciri di badan. Ciri-ciri di badan ada gangguan jin. Jadi yang ada ciri-cirinya ini boleh dikasih plastik. Kasih plastik. Saya sanksi nanti nggak bisa menahan. Kasih aja satu. Akuanya belakangan, dosa dulu. Akuanya belakangan. Ini pakai itu dulu. Nanti tentangnya juga, apakah karena mungkin nanti sebabnya kami kan menghafal Al-Quran, apa mungkin diganggu jin? Kan ada yang 30 juz kemarin itu kita ceritakan aja. Sudah pegang plastik semua. Dengar. Kalau ada nanti yang bertingkah laku aneh-aneh, tenang, jangan ribut, biarkan aja dia asik sendiri, jangan pengaruh keadaan kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Jadi ciri-ciri di badan ada gangguan jin tadi, sering mimpi tidur terganggu, payah tidur, emosional, mudah tersinggung, pendendam, payah ibadah. Oh, aku hafal 30 juz, apa mungkin diganggu jin? Mungkin. Saya pernah meruqyah orang 30 juz hafal Quran. Itu panjang, nanti kita lanjutkan, nanti gak jadi-jadi ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ciri-cirinya kalau kita ruqyah ini ada indikasinya, pertama kadang-kadang badannya berkeringat.
Yang kedua, batuk-batuk. Yang ketiga kadang-kadang sendawa. Keempat bisa muntah, bisa kesurupan, bisa buang angin, buang air besar, buang air kecil. Jangan ada yang ditahan, permisi aja ke belakang. Nanti tumpah di sini nanti. Karena dia angin, dari mana-mana dia terserah dia mau keluar. Sudah, kita mulai? Siap? Istighfar dulu kepada Allah. Ingat semua dosa, semua kesalahan yang pernah dilakukan, minta